Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan membaca kitab Ta'limul Muta'allim dalam bab fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, di dalam menerangkan mengagungkan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. Dan perlu diketahui, seorang pelajar itu tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat kalau ia tidak mengagungkan guru atau tidak mengagungkan ustadz, juga kalau tidak menghormati guru atau kalau tidak menghormati ustadz, dan juga kalau tidak menghormati orang yang memiliki ilmu. Contoh seperti mengagungkan ilmu itu seperti ketika mau menyentuh atau mau belajar ilmu agama tersebut harus mempunyai wudhu, maka ia tidak akan mendapat kesuksesan ilmu. Walaupun ia mendapat ilmu, maka ia tidak bermanfaat kalau tidak mengagungkan ilmu dan kalau tidak mengagungkan guru atau ustadz sekalipun orang yang mempunyai ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, sebagaimana disebutkan, ma wasalah man wasalah illa bil hurmati, seseorang itu yang telah mencapai sesuatu, orang yang telah mencapai sesuatu itu kesuksesan di dalam mencari ilmu karena ia menghormati sesuatu tersebut. Jadi kalau mau sukses di dalam sesuatu, maka hormatilah sesuatu tersebut, maka cita-citanya akan tercapai. Wa ma saqatoh man saqatoh illa bitalqir hurmati, dan seorang pun bisa juga gagal. Kenapa ia gagal? Karena ia tidak mau mengagungkan suatu tersebut. Jadi orang kalau tidak mau mengagungkan suatu tersebut, maka mengakibatkan tidak akan sukses alias gagal di dalam sesuatu tersebut, di dalam seperti menuntut ilmu. Supaya tidak gagal, maka muliakanlah gurunya dan orang yang memberi ilmu, agar ilmu yang didapat itu bermanfaat. Maka alangkah baiknya gurunya dihormati atau ustadznya dihormati. Amin ya rabbal alamin. Dan juga perlu diperhatikan bagi semua orang tua yang mempunyai anak-anak yang sedang menuntut ilmu agama. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu kepingin kalau putra-putrinya menjadi seorang alim? Tentunya sangat diinginkan bagi seluruh orang tua. Sebetulnya syaratnya itu cukup mudah agar mempunyai anak yang alim di dalam menuntut ilmu. Sebetulnya syaratnya itu cukup mudah, sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kami yang menjadi imam yang bernama Imam Syadiduddin Asy-Syairasi, dan ia mendapat dari perkataan semua guru-gurunya. Guru dari Imam Asy-Syairasi itu berkata seperti ini: man aradah ayyakuna ibnuhu aliman, man utawi orang, aradah yaitu yang berkehendak, siapa itu orang, ayyakuna harus ada, ibnu siapa itu putranya orang, aliman yaitu menjadi orang yang alim. Bagi orang tua yang ingin putra putrinya menjadi orang alim,
Tentunya mungkin banyak dari orang tua itu mempunyai harapan yang seperti itu. Akan tetapi bagaimana syarat-syaratnya agar putra-putri kita itu menjadi anak yang alim? Tentunya harus melewati syarat-syarat tersebut. Sebagaimana fayambaghi ayyura'iyal ghuraba'ah minal fuqaha'i, maka semua orang tua tersebut sepantasnya harus menjaga kehormatan dari orang yang mengagungkan, yang memiliki ilmu agama, harus dihormati dia. Atau orang yang memiliki ilmu agama yang lain selain ustadz, orang lain yang mempunyai ilmu harus diagungkan juga. Yang pertama, wa yukrimahum, sebagaimana orang tua itu yang pertama harus memuliakan orang yang mempunyai ilmu agama, termasuk menghormati seperti menghormati guru dari anaknya atau menghormati dari orang-orang lain yang alim. Terus syarat yang kedua, yud'imahum, syarat yang kedua, orang tua itu harus sering mengharturkan hadiah kepada orang-orang yang mengerti ilmu agama. Kalau dia ada rezeki misalnya, sering memberi hadiah kepada seorang yang alim tersebut, seperti memberi sayur-sayuran atau makan makanan atau yang lainnya. Terus syarat yang ketiga nimahum yuti'ahum syai'a, dan perlu mengikuti nasihat-nasihat dari orang alim tersebut. Jadi jangan sampai orang tua tersebut tidak menghormati mereka, tidak memberi hadiah kepada mereka, dan tidak mengikuti nasihat-nasihat mereka. Maka kalau kalian para bapak, para ibu sudah melakukan hal seperti itu, maka insya Allah anaknya akan menjadi alim yang akan mengaplikasikan kepada ilmu yang sudah didapat. Artinya akan bisa melakukan kepada ilmu-ilmu yang telah didapat, nantinya akan diamalkan seperti itu. Itu faidahnya kalau orang tua memuliakan orang-orang yang alim, sering memberi hadiah kepada orang-orang yang alim, atau mengikuti nasihat-nasihat dari orang yang alim. Insya Allah putra-putri kita itu akan menjadi orang yang mampu di dalam menguasai ilmu agama, dan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Terus bagaimana kalau putra-putri kita itu masih juga tidak menjadi orang yang alim? Misalkan orang tuanya sudah menghormati mereka para ulama, para orang yang mengerti agama, sudah memberi hadiah kepada mereka, sudah mengikuti perintah-perintahnya, namun masih juga anaknya masih tetap bodoh alias belum juga alim, artinya masih tetap belum juga bisa baca kitab kuning seperti itu. Padahal orang tua tersebut sudah melakukan berbagai macam, seperti sudah melakukan langkah-langkahnya, seperti sudah memuliakan, sudah sering mengaturkan hadiah, sudah mengikuti nasihat-nasihatnya. Akan tetapi kenapa putra-putri kita itu masih tetap bodoh? Maka jawabannya seperti ini, wa illam yakun, dan jika tidak ada ibnuhu, siapa itu putranya orang, aliman, ini menjadi orang yang alim, yakunu, maka ada hafidhu, siapa itu cucu-cucunya orang, aliman, yaitu akan menjadi orang yang alim. Kalau bukan anak Anda yang menjadi orang yang alim, maka cucu-cucu Anda yang akan menjadi orang yang alim, seperti itu. Jadi intinya kesuksesan anak di dalam menuntut ilmu agama tersebut tergantung pada dukungan dari kedua orang tua.
Apa dukungannya? Yang pertama, dukungan di orang tua itu mengagungkan orang-orang yang alim, yang sudah menguasai ilmu agama, juga tidak pernah memfitnah beliau, tidak pernah membenci beliau, tidak pernah melukai perasaan beliau, atau tidak pernah menjelek-jelekan beliau. Dukungan yang kedua yaitu sering memberi sedekah kepada orang yang alim seperti kiai, seperti ustadz. Terus langkah yang ketiga, selalu mengikuti nasihat-nasihat dari beliau, tidak pernah protes, tidak pernah menentang nasihatnya. Maka kalau seperti itu, putra-putri kita itu akan menjadi sukses di dalam menuntut ilmu agama. Maka dari itulah terus dukung terus putra-putra Anda seperti hal yang tadi itu, dan terus tetap tren disekolahkan anaknya supaya tidak akan menjadi orang bodoh. Kenapa kita itu harus mendukung anak supaya menguasai ilmu agama? Sebagaimana Sayyidina Ali itu sudah menuturkan, "Allimu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanin wa irah zamanikum." Karena kata Sayyidina Ali, ajarkanlah putra-putri Anda dengan ilmu agama, karena putra-putri Anda itu akan dihadapkan kepada suatu masa, kepada suatu zaman, yang mana zaman tersebut Wairosamanikum tidak akan sama dengan zaman kita yang sekarang ini. Makanya perlu anak kita itu dididik untuk menguasai ilmu agama. Pesan dari saya buat adik-adikku, juga pesan dari saya buat adik-adikku yang sedang menuntut ilmu agama, agungkanlah guru Anda, edifikasilah beliau, jangan pernah merendahkan beliau. Maka kalau Anda sudah melakukan hal seperti itu, insya Allah Anda itu akan mendapat ilmu yang barokah dan yang bermanfaat pada dirinya dan juga bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Para saudaraku yang dimuliakan Allah, barang siapa yang melukai hati gurunya, terus bagaimana kalau misalnya penuntut ilmu itu sudah selalu menentang kepada gurunya, tidak pernah mengikuti perintah gurunya? Maka jawabannya adalah faman ta'adza minhu ustadahu. Barang siapa yang melukai hati gurunya, atau barang siapa yang sering menentang gurunya, yahrumu barakatul ilmi, maka ia akan terhalang dari ilmu yang barokah. Jadi bagi thalibul ilmi yang sedang menuntut ilmu, kalau Anda itu sering menentang sama gurunya, tidak patuh kepada gurunya, maka Anda itu akan terhalang dari barokahnya ilmu. Artinya tidak akan mempunyai ilmu yang barokah. Wala yantafi'u bil ilmi illa qalilan, dan ia tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat kecuali yang sedikit. Jadi orang yang selalu menentang gurunya, yang selalu tidak ikut kepada perintah gurunya, maka ia tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat, hanya sedikit saja. Terus selanjutnya, bagaimana kalau ada orang yang tidak mengikuti perintah-perintah dokter atau perintah-perintah guru agamanya? Bagaimana hukumnya? Kalau orang tidak mengikuti kepada perintah dokter, kalau ada orang tidak mengikuti kepada perintah-perintah gurunya, tidak mengikuti kepada perintah-perintah ustadznya, fasbir lidzaika in jafautah tabibahu, maka terimalah penyakitmu kalau Anda tidak mengikuti nasihat-nasihat dokter yang telah mengobatimu. Jadi kalau Anda itu misalkan berobat ke dokter, akan tetapi Anda tidak mendengarkan nasihat dari dokter, tidak mengikuti perintah dari dokter, maka tanggunglah penyakitmu, maka insya Allah sembuhnya itu akan lama.
seperti itu ke dokter. Kemudian bagaimana kalau kita tidak mengikuti kepada guru-guru Anda? Wa kena bijahlika in jafautah mu'aliman, maka kalau Anda tidak mengikuti perintah-perintah gurunya, tidak mengikuti perintah-perintah ustadznya, maka terimalah kebodohanmu bila Anda menentang gurumu dan tidak mengikuti nasihatmu. Jadi kalau Anda tidak mengikuti perintah guru, tidak mengikuti perintah ustadznya, maka terimalah kebodohanmu, tidak akan sembuh seperti itu. Maka dari itulah hormatilah dan agungkanlah guru-gurumu dan ustadz-ustadzmu, dan juga agungkanlah ilmu Anda, seperti berwudu ketika mau belajar, dan juga agungkanlah orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama, dan jangan sampai merendahkan mereka. Maka kalau Anda sudah melakukan hal seperti itu, insya Allah Anda akan meraih kesuksesan di dalam menuntut ilmu. Doa terbaik dari saya, semoga Anda mendapat ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi dirinya dan juga bagi orang lain, termasuk berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan tunggu saja episode berikutnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.